Tapi sebenarnya kalau kita melihat PMK sebagai keluarga, maka kita tidak akan terputus tali kasih kita satu dengan yang lain. Itu kenapa melihat PMK itu harus sebagai keluarga sebenarnya. Dan begitu pembapaan itu jalan, PMK itu jadi rumah, maka visi itu akan terus diteruskan. Gitu. Jadi justru bukan menghancurkan lagi, tapi membangun supaya lama-lama jadi bangunan yang sesuai dengan apa yang jadi isi. Shalom mahasiswa, ya, selamat datang di POKA, ya, Podcast Campus Awakening. Ya, untuk menemani teman-teman di pandemi COVID ini, kita terus jalankan podcast ini, ya, dan pada podcast yang ketiga ini kita mau membahas nih tentang PMK tanpa Bapak itu seperti apa. Nah, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton podcast yang pertama dan yang kedua. Dan sebelum kita masuk temanya tadi PMK tanpa Bapak, kita ditemenin nih ada tiga pria yang tampan-tampan di tempat ini. Ya jelas. Ya mungkin perkenalan dulu ya, yang udah paling lama, ada yang paling lama di podcast kita, ada yang kemarin baru datang, dan ada yang baru juga nih, yang mungkin dari yang depan saya dulu aja. Dari saya nih? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yudi Kristianto, saya dari Kampus Awakening Malang, lulusan tahun 2019 kemarin, dan sekarang saya berikan hidup saya buat kampus-kampus di Indonesia. Mantap. Angkatan tua nih, memberikan hatinya untuk Memberikan hidupnya, nggak cuma hati. bukan cuma hati. Daniel next. Kita tunggu Mbak Daniel ya. Selanjutnya yang di samping kanannya ada Shalom, masa masih belum kenal sama saya? udah 3 kali Ya sudah 3 kali. Nama saya Epafroditus Alvandaru, panggil Kak Odit, Mas Odit. Saya ada di Indonesia Campus Awakening. Jangan lupa di subscribe. Oh, ya, ini acaranya bapaknya. Ya, ini acara saya. Terus ada ini nih yang paling terbesar di antara kita. Spesial ini. Tertua. Kita tertua. Ada siapa? Ya, perkenalkan nama saya Priambodo Adi, saya full timer dan juga hamba Tuhan di Jakarta. Senang bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat teman-teman di POKA ya. Jadi Mas Priambodo, kalau kita teman-teman manggil Mas Priambodo, ada juga Pak Priambodo sih ya. Pastor. Ya, pastor. Merintis juga dan menggembalai gereja di Jakarta sana ya. Ya. Jadi kita masuk nih, Oh ya, sebenarnya kita udah lama banget udah saling kenal ya sebenarnya. Mas Priambodo ini yang menemukan saya di Kalimantan. Kalau teman-teman Tahun berapa itu, Dan? tahun 2000. Saya ketemu Mas Bodo itu 2011 waktu saya conference. Tapi pas pertama kali mission trip 2013 main ke rumah saya. 7 tahun terus ya. ditemukan saya sampai sekarang ada. Ya. Terus ketemu sama Mas Odit di Jogja 2014. Ya, 6 tahun. Terus ikut CA ketemu sama Mas Yudi. Ya, jadi sebenarnya gini Mas, saya mau sharing dulu sebelum masuk tentang PMK tanpa Bapak ini seperti apa. Jadi saya pengen sharing sebenarnya di PMK saya itu kan waktu saya masuk kuliah dari 2014 itu saya ngelihat di PMK saya itu ya nggak ada orangnya, cuma 2 orang saya ingat kayak 3 orang sama saya kayak gitu. Saya kaget kayak gitu kan. Saya kaget ketika di PMK saya itu saya 3 orang, yang satunya itu ketua, yang satunya itu jemaat, dan satunya itu saya juga jemaat dan minta suruh main gitar kayak gitu kan. Dan sebenarnya apa ya, dari awal itu saya juga ya mau nggak mau saya juga jadi pengurusnya kayak gitu kan. Udah 1 semester saya diangkat jadi pengurus PMK tersebut. Ya jujur dari pengalaman saya itu rasanya berat banget kayak gitu kan. Rasanya itu yang dari 3 orang memulai dari 0 dan nggak ada ditinggal warisan dari kakak-kakak. Gimana tuh PMK yang dulu tuh bagaimana dapat sesuatu tentang apa itu bagaimana, dan cara menjalankan PMK itu bagaimana benar-benar dari 0 kayak gitu kan. Nah sebenarnya saya pengen tanya sih ke mas-mas yang ada di tempat ini, sebenarnya apa mas-mas ini kan
pernah juga nih di PMK. Apakah mengalami hal yang sama juga di PMK yang ada? Monggo, siapa? Di podcast pertama kemarin saya sudah cerita bahwa saya juga merintis PMK di kampus di tahun 2011. Saya masuk UAJY, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Waktu masuk di kampus itu nggak ada PMK, waktu itu belum ada PMK. Terus Tuhan izinkan saya bertemu dengan beberapa teman, lebih mending saya. Daniel cuma bertiga ya. Kami ada sekitar 7 sampai 8 orang untuk kita berdoa di kampus, dan akhirnya kita rintis. Dan hari ini karena kampus kami juga kampus Katolik, kampus swasta, ibadah PMK jalan terus sampai hari ini. Setiap kali PMK 30 sampai 50 orang kita mengadakan retreat. Jadi memang harus ada orang yang merintis sih. Maksudnya waktu itu saya juga ngalami merintis, rasanya bayar harga sendiri. Saya ingat dulu tuh keluar uang untuk fotokopi pakai kertas yang masih berwarna. Nggak tahu zaman sekarang ada nggak? Untuk apa? Untuk brosur, untuk ibadah ya. Ngasih ke orang-orang, ke mahasiswa. Kita asal aja karena kampus swasta juga Katolik Kristen. Jadi kita semua orang yang ada di situ kita kasih brosur itu. Pakai uang sendiri, yaitu kertas warna HVS berwarna itu zaman dulu. Nggak tahu sekarang masih ada. Nah kalau Mas Bodo, Mas Odit ini mengalami sebenarnya apakah PMK tuh harus mengalami seperti itu? Maksudnya ketika aku ngalami seperti itu, Mas Odit ngalami, apakah haruskah kita tuh merasakan seperti itu kayak gitu loh? Ya harusnya, kalau kepengennya sih enggak ya. Enggak ya. Karena enggak enak, maksudnya merintis benar, itu enggak enak. Keluar uang, bahkan keluar waktu, sampai teman-teman kampus tuh ngejein, wah Pak Pendeta lewat. Setiap kali saya nubuatan ternyata. Ternyata nubuatan. Kampus ejaan berubah menjadi nubuatan. Dulu ejaan karena mereka ngerti saya ngerintis PMK, setiap kali datang pagi doa kampus. Ya gitu, jadi waktu harus terbagi, yang lain bisa belajar. Saya harus merintis, saya harus membagi waktu untuk pelayanan, untuk PMK saya. Ya, bener sih, emang berat sih yang Tapi studi lancar. Puji Tuhan, studi lancar di Poka pertama, nanti ditonton lagi ya, di subscribe yang belum. Itu ya 17 menitan Pak revisi. Wow. Itu justru karena udah bayar harga. Ya. Amin. Nah, dan sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Maksudnya kok bisa PMK nggak ditinggal, nggak ada orangnya kayak gitu kan? Atau saya datang udah nggak ada orangnya, cuma tiga orang sama saya kayak gitu kan? Sebenarnya penyebabnya itu apa ya untuk bisa terhambat regenerasi seperti itu? Giliran dong, masa saya terus. Oh iya. Masih siapa nih? Oh, giliran aku. Oke. Ini kalau yang aku lihat dari banyak kampus ya, dan karena puji Tuhan saya dapat kasih karunia buat lihat banyak kampus di beberapa kota. Kalau saya lihat dari beberapa kampus jadi seperti ini. Kebanyakan teman-teman dari PMK itu terlalu terfokus pada event gitu, maksudnya terlalu terfokus pada event dan organisasinya. Jadi kayak misalnya kan ada biasanya di PMK itu ada jabatan-jabatan kan ya. Iya. Kita cari orang tuh cuma buat ngisi jabatan itu gitu loh. Wah, ini tim yang ngatur musiknya kurang nih, harus cari. Ya sebenarnya bagus sih, kalau dihitung bagus gitu. Cuman seharusnya lebih dari itu gitu loh. Seharusnya enggak cuman kita cari orang ketika event, wah mau Natal nih, kita cari orang, kita kumpulkan orang, cari. Panitianya masih ada yang kosong, kita cari. Seharusnya mencari orang tuh nggak cuma pas Natal gitu loh, nggak cuma butuh doang, nggak cuma kalau pas butuh doang gitu kan, karena bukan itu gitu, bukan itu aja esensinya gitu loh. Tapi ya seharusnya seberapapun orang yang ada, kita misalnya PMK yang awal itu kita mulai dari 5 orang gitu kan, 5 orang itu ya kita cari kualitas terbaik buat anak-anak itu gitu loh, kita bangun hidupnya seperti itu. Jadi
kayak apa ya, lebih ke mentoring yang benar, lebih ke mentoring anaknya yang benar gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kayak cari personil gitu kan. Seperti itu. Personal band. Ya, personil. Bisa Personil masuk keluar, band. masuk keluar. Ya berarti ya sebenarnya tadi event itu emang penting ya. Aku cuma teringat aja sih. Maksudnya saya pernah diajarin sama ini fakta ya. Maksudnya Mas Odin ini bapak mentor saya dan Mas Bodo ini bapak mentor Mas Odin. Dan Yudi juga bapak mentornya ya Bapak CA ini kayak gitu kan. Dan kita tuh apa ya? Aku cuma teringat aja sih sebenarnya bahwa diingatkan sama Ini fun fact ya. Ya, jadi Mas Odi itu pernah ngomong juga sih, saya cuma keinget bahwa sebenarnya event atau acara ibadah itu cuma mengubah seseorang tuh berapa persen, Mas? Saya ngomongnya aja lu. Ya cuma 30% saya ingat saya, dan 20-30 ya, dan tapi yang mengubah lebih ke kehidupan seseorang itu 60%-an itu yaitu kita bersinggungan satu dengan yang lain kayak gitu kan, untuk menjalani hidup bersama kayak gitu kan. Jadi menurut Mas Yudi tadi benar sih bahwa untuk apa ya, supaya ada hubungan yang erat tuh bukan cuma sekedar event aja, tapi saling jalin hubungan satu dengan yang lain kayak gitu kan. Nah, karena selama ini kebanyakan orang ikut PMK itu karena mau dapat sertifikat. Gitu ya, benar ya. Jadi ada beberapa kampus ada beberapa kampus itu yang lulus harus tidak hanya dengan skripsi, tapi juga dengan mengumpulkan sertifikat persyaratan untuk nilai lulus. Benar ya? Biasanya dapat nilai itu biar dapat nilai PAK-nya bagus ya. Biasanya dosen ngasih syarat itu harus ikut PMK gitu. Ya, kalau di kampusnya Mas Yudi, tapi kalau di kampus saya ada nilai-nilai organisasi gitulah. Intinya tidak hanya dalam akademi tapi juga dalam kehidupan bersosial, berorganisasi. Nah, motivasi anak-anak yang datang PMK ikut event hanya sebatas nilainya, hanya sebatas sertifikat itu, sehingga tidak ada kehidupan di dalam PMK itu biasanya. Gitu. Jadi apa ya, bukan berarti PMK bukan cuma sekedar cari sertifikat itu juga. Iya. Memenuhi persyaratan kelulusan ya. Tapi bagian di dalamnya lah. Ya, bagian di dalamnya ya. Bonusnya. Benar, bonus. Itu enggak apa-apa, tapi bukan menjadi motivasi utama gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau acara itu nggak apa-apa ya. Cuma karena itu sebagai pematik. Memang kadang-kadang ada beberapa kasus itu orang-orang datang ke PMK awalnya ya gara-gara ada acara kan. Karena kalau nggak ada acara kan orang kadang-kadang juga nggak ngerti. Jadi itu hanya pematik. Sebenarnya nggak masalah, tapi fokus kita harus benar untuk kepada pembapaannya gitu. Yang jiwa-jiwanya itu yang penting kan. Iya. Gitu. Kayak kasusnya Mas Yudi ini kan juga dari event, benar ya Mas Yudi? Gimana ceritanya itu? Diceritain dari awal. Cerita singkat aja ya, satu menit lah, 30 detik. Oke, jadi mulai dari sekarang. Oke, saya garis bawahi. Jadi sebenarnya acara itu juga penting, cuman bukan motivasi utama gitu. Jadi saya pun bertobat karena acara gitu kan. Maksudnya pada waktu itu mahasiswa ini kumpul terus ibadah bareng di kampus ISI 2 Surakarta itu. Kampus 2 ISI Surakarta, sorry. Jadi kumpul bareng di sana, ibadah bareng, terus kemudian cari hati Tuhan buat kampus-kampus pada waktu itu, dan dari situlah saya ngerti hati Tuhan buat kampus-kampus, dan dari situlah saya terpanggil buat pelayanan kampus gitu loh. Jadi ya saya bertobat dari event juga gitu loh. Itu masih mending itu Mas Yudi, karena ada beberapa kasus itu malah orang datang di event itu, kalau kamu tadi kan terus menemukan Tuhan di situ, biasanya menemukan jodoh di situ. Itu bisa juga. Memang pada kenyataannya memang seperti itu, tapi Tuhan mengubahkan itu. Dari Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan tuh. Tuhan bisa pakai ya. Tuhan bisa pakai segala cara lah. Cuman tidak boleh seperti itu terus menerus gitu kan, titik beratnya. Jadi harus mulai nyentuh hidupnya orang, karena nggak bisa juga event setiap minggu juga kan, nggak mungkin event setiap minggu kayak betul. Nah, terus tadi Mas Bodo kan sempat bilang nih tentang menjadi bapak juga kayak gitu kan. Menjadi bapak sebenarnya sama juga saya ke tema kita tadi kan, PMK itu tanpa bapak itu seperti apa, dan mungkin ada yang bertanya-tanya kayak gitu kan, sebenarnya figur bapak itu seperti apa sih kayak gitu kan. Karena jujur karena misalnya saya kepengurusan PMK pun bahwa
agak canggung juga untuk teman seangkatan misalnya kayak gitu kan. Kalau apa ya, kalau untuk membapai ini apa sih membapai teman seangkatan kayak gitu kan, ataupun adik kelas misalnya adik apa ya pengurus di bawah angkatan kita kayak gitu kan. Mungkin kalau apa ya, kalau kepengurusan ya apa ya cuma sekedar ngurus, tapi kok pembapaan kayaknya terlalu apa ya, terlalu canggung kayak gitu. Maksudnya dan bapak dan anak itu sebenarnya hubungannya itu kalau secara jasmani ya, secara jasmani kan bukan apa ya, bukan cuma ngurus apa ya, ngurus tentang yang jasmani aja, tapi yang rohani juga atau lebih dalam lagi. Nah, menurut mungkin Mas Bodo atau Mas Odit atau Mas Yudi kayak gitu kan, sebenarnya pembapaan tuh seperti apa sih kayak gitu kan? Ya, saya dulu aja ya. Ya. Nggak apa, karena Kamu menjawab. Karena bapaknya kita semua ini. Enggak, sebenarnya kalau kita ngomong pembapaan itu lebih kepada fungsi ya. Jadi percuma juga kalau orang ngomong ini apa posisinya, oh, kamu jadi anak rohaniku dan lain sebagainya. Apalagi kalau seangkatan kadang-kadang kan canggung tadi yang Daniel juga sempat ngomong. Jadi memang kalau menurut saya itu fungsinya di situ. Cuman jadi gini, umur jasmani itu kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan usia rohani. Karena ada beberapa hal fakta di lapangan membuktikan orang-orang yang lebih tua secara fisik belum tentu rohaninya lebih tua gitu. Dan juga kesaksian saya pertama kali mentoring orang, pembapaan orang itu umur saya waktu itu umur 17-18 tahun. Pertama kali punya anak mentor. Itu khotbah pertama pun itu waktu itu retreat encounter itu khotbah pertama umur 19 tahun, dan yang datang waktu itu umurnya bisa. Saya ingat ada kejadian lucu juga ini. Waktu itu saya datang di kampus, waktu di Unisri ada regenerasi. Sudah lama nggak ada regenerasi. Waktu itu saya belum jadi mahasiswa nih, datang ke situ. Datang ke situ, yang pertama kali masuk kan Mas Yoyo Yonatan. Nanti kapan-kapan bisa diajak ke sini juga karena dia salah satu yang rintis PMK di Unisri. Nah, waktu itu dia udah masuk duluan semester 1 tuh. Dia harus jadi ketua karena waktu itu ada gap yang cukup lebar. Ketua PMK terakhir itu semester 7 waktu itu. Dan waktu itu Yoyo masuk itu dia semester 1 dan dia harus jadi ketua. Gitu, dan ada kasus waktu itu saya datang ke sana dan saya sempat khotbah di situ, di regenerasi itu, dan doa di situ dan lain sebagainya. Lah pada waktu itu banyak orang kan minta tanya mentoring dan lain sebagainya. Baru tahun berikutnya saya masuk kuliah lagi di situ. Bayangkan saya baru masuk lagi itu. Jadi saya semester 1, orang-orang yang saya mentor itu di atas saya semua. Gitu, makanya itu terjadi seperti ya, itu. Semester 7 datang juga di situ. Gitu. Maksudnya gini, karena kita ngomong kalau otoritas itu datang dari Tuhan ya, satu itu. Yang kedua ya tadi, umur jasmani dan umur rohani kadang-kadang tidak berbanding lurus. Itu kenapa menurut saya fungsinya harus lebih penting. Itu. Jadi teman-teman yang mungkin kau ada di PMK dan kadang-kadang kau harus menjadi bapak atau menjadi mentor bagi orang-orang yang bahkan usianya di atasmu, jangan takut gitu. Itu kenapa Paulus ngomong sama Timotius, jangan seorang menganggap kau rendah karena kau muda. Itu kenapa kamu harus jadi teladan dalam imanmu, kesucianmu dan lain sebagainya. Karena di situ orang akan melihat, itu terasa orang yang dewasa rohani, pengambilan keputusannya dan lain sebagainya, karakternya itu juga orang bisa ngerti di situ. Itu kenapa menurut saya kalau kita ngomong tentang pembapaan seperti apa, dimulai dari fungsi. Kita harus berfungsi dulu di situ. Setelah itu baru kita mulai ngomong yang lebih jauh tentang pembapaan. Karena kalau kita langsung di depan, kamu nanti jadi anak mentorku ya, siapa lu sama gue gitu kan, nggak mungkin gitu. Berarti bukan status ya? Bukan status, karena banyak status palsu juga. Ya, gitu. Jadi nggak penting lah. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin ada yang mau nambahi, Odit atau Yudi? Ya saya setuju sih, bukan posisi saja, tetapi juga fungsi. Ini memang penting sih. Jadi 1 Timotius 12 tadi juga menjadi nggak tahu kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan dalam firman Tuhan, juga menjadi dasar di PMK saya Oikumene Atmajaya dulu, Mas Mojo, untuk mendasari PMK tersebut. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12. Sorry. 1 Timotius 4 ayat 12. Dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu. Jadi menurut saya melangkah saja. Kalau memang Tuhan taruh dalam hatimu, dan saya berdoa Tuhan taruh dalam hatimu, generasi yang ada, melangkah saja untuk
menjadi bapak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena isu tentang bapak ini sangat beberapa waktu ini kemarin saya baru aja kumpul juga dengan bapak-bapak di bangsa ini ya. Di Indonesia ada beberapa bapak yang cukup terkenal, ada Pak Tony Mulia dan lain sebagainya, Pak Daniel Panji, juga sama ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari Kanada dan lain sebagainya, dari China. Kita ngobrol ternyata isu tentang fatherless ini cukup penting. Kenapa? Karena tahun 2017 bahkan ada satu artikel yang kemarin sempat dikutip waktu kita pertemuan itu, ada satu artikel yang menulis bahwa Indonesia ini bangsa yang yatim. Gitu. Jadi ternyata memang soal pembapaan ini isu yang sangat penting, krusial di sekali ini di bangsa ini. Itu kenapa termasuk di PMK kenapa ada banyak orang hidupnya seenak hatinya dan lain sebagainya, karena memang kurang bapak gitu. Jadi memang bapak itu gimana sih kasih perhatian dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memang butuh perhatian di luar sana lah. Saya berharap banyak ya lewat podcast ini nanti kita bisa, teman-teman di PMK bisa berfungsi dengan lebih baik lagi gitu. Jadi jangan takut gitu. Kalaupun jadi mulai dari hal yang simpel dulu aja gitu, karena nanti dari situ baru masuk ke hal yang lebih dalam. Jadi misalnya selalu yang kita bahas bersama-sama tentang prinsip menjalin hubungan, dengar isi hatinya, cari kebutuhannya, penuhi hal simpel seperti itu yang nanti akan menjadi pematih untuk masuk lebih dalam ke hidup seseorang. Karena tidak semua orang juga, ada beberapa orang yang bahkan sulit ya untuk dimentori karena orangnya tertutup. Ada nantilah kita bahas kasus-kasus itu, karena ada banyak kasus selama seperti itu. Mas Yudi mau ngomong kelihatannya. Tak kira langsung diselesaikan satu episode gitu. Enggak, sorry. Karena ini kalau saya pribadi itu kita senang sekali tentang hal ini gitu, Bapak. Jadi DNA kita ada di situ gitu. Kenapa penting gitu. Jadi maaf. Tambahin lagi dong. Membaranya semangatnya ya. Oh jadi gini, saya menemukan banyak kasus juga seperti ini. Maksudnya ya PMK kan hari-hari ini banyak teman-teman misalnya menemukan kayak hidup saya dulu lah. Saya dulu terikat dengan yang namanya pornografi, terikat dengan dosa-dosa gitu loh. Dan pengen lepas gitu kan, pengen lepas. Sebenarnya kalau saya ngomong bahwa di acara itu saya kenal Tuhan gitu loh. Tapi pendampingan itu setelah acara itulah yang merubah hidupku sebenarnya. Jadi bukan cuma acara itu doang. Jadi kayak karena saya dulu dimentori sama Mas Edgar itu, saya cerita semuanya, saya terbuka sama bapak mentor saya, dan pada waktu itu bapak mentor saya dulu, saya cerita semuanya, saya terbuka hidup saya, dan dari situlah saya diajari hidup benar gitu loh. Dari situlah saya diajari hidup bagaimana caranya hidup yang benar, bagaimana caranya punya karakter yang benar, bagaimana caranya bangun hubungan sama Tuhan, diajari pelan-pelan, dan dari situlah saya ngerti lebih jelas lagi gitu loh, tentang hidup saya, tentang bagaimana mengasihi kampus, bagaimana mengasihi jiwa-jiwa. Jadi berangkat dari situ sih, maksudnya dari situ saya mulai ngerti semakin dalam ngerti hati Tuhan gitu loh. Dan itu ya yang harus sama-sama PMK hari ini hidupi gitu loh. Karena biar anak-anak mahasiswa ini karakternya mulai terbentuk seperti karakter Kristus gitu kan. Kita kan rindu karakter kita ini seperti karakter Kristus gitu kan. Jadi nggak cuman karena pembapaan itu nggak cuma membentuk hidup anak kita gitu, tapi juga membentuk hidup kita gitu loh. Maksudnya sebagai bapak itu juga kadang kan saya sendiri mengalami banyak hal gitu. Maksudnya saya dapat ayat ini, saya benturkan dulu dengan hidupku. Saya sudah sesuai dengan ayat ini apa belum gitu loh, sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa belum, dan anak-anakku bagaimana, selalu mikirnya kayak gitu. Kalau saya dulu belum, ya saya belajar, dan saya mengajari anak saya juga sama-sama belajar, kita berjalan bersama-sama gitu loh. Learning by doing. Iya, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kayak fathering itu juga, pembapaan nanti juga seperti mengcover kita sama-sama gitu loh. Saya juga belajar, anak saya juga belajar seperti itu. Jadi kalau saya ngomong bahwa pembapaan ini akan jadi waktu yang sangat lama gitu loh, karena kan kita seumur hidup ya benar, seumur hidup. Karena kan kebanyakan teman-teman dari PMK itu juga mengurusi jiwa-jiwa itu cuman ketika mereka ada di kepengurusan. Ketika mereka ada di pengurusan, padahal kepengurusan itu cuma setahun gitu kan. Iya. Tuhan Yesus sendiri aja membentuk
murid-muridnya aja 3,5 tahun gitu kan. PMK cuma 1 tahun. Lebih cepat berarti. Percepatan itu. Kepengurusan cuma setahun gitu kan. Ya. Lebih luar biasa dari Tuhan Yesus. Kepengurusan cuma setahun dan habis itu selesai menjabat ditinggal gitu kan. Padahal nggak seperti itu kan. Kita juga harus bahkan setelah dia lulus pun kita juga harus belajar buat tetap bentuk hidupnya gitu loh, ngajari hidup dan saya ngomong bahwa benar Mas Boto tadi, Bapak ini akan seumur hidup gitu loh, Bapak ini seumur hidup sampai dia nanti bekerja, dia akan tetap bangun kerajaan Tuhan di pekerjaannya seperti itu. Ya itu Paulus ngomong bagus sekali. Aku bukan hanya membagi Injil, tapi aku membagi hidupku padamu. 1 Tesalonika 2 itu berkata. Itu kenapa Paulus sebenarnya di setiap kota dia tinggal beberapa waktu. Jadi dia bukan hanya KKR sehari terus tinggal pergi sebenarnya. Dia tinggal di kota itu 1 tahun, 2 tahun, setelah itu dia baru tinggal pergi. Itu pun dia masih ada surat-surat pengembalaan. Jadi artinya memang pendampingan itu bukan hanya dengan waktu singkat dan bukan hanya yang tentang hal-hal yang rohani bahkan. Karena memang pada kenyataannya ada beberapa sifat-sifat manusia yang jasmani yang harus diubah. Karena kita kan tinggal di keluarga yang masing-masing orang punya keluarga sendiri-sendiri dan kadang-kadang ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kerajaan surga di lingkungan rumah dia tinggal dan itu membentuk kehidupannya. Itu kenapa harus dikikis terus serupa dengan Kristus. Misalnya kayak contoh kasus saya pribadi aja, dulu di keluarga kami kan pribadinya santai gitu, santuy. Jadi berangkat kuliah santuy, kita kemana-mana karena kita lihat mamah juga santai gitu. Lalu mamah dosen dia santai sekali gitu berangkat ke kampus itu karena memang juga dekat itu, dia mepet setengah jam sebelumnya berangkat atau 10 menit bahkan baru berangkat. Ternyata di situ mempengaruhi saya, kehidupan saya, dan itu butuh waktu lama untuk bapak rohani saya juga mengubah hidup saya. Jadi dikasih tahu jangan terlambat, pakai baju harus yang rapi, hal simpel seperti itu. Ternyata memang itu pendampingan itu bukan waktu yang singkat tadi Yudi ngomong. Kenapa? Karena kalau enggak ya tadi PMK akan kosong langsung. Jadi setelah dimentori tinggal pergi gitu, karena bapaknya juga nggak bertanggung jawab. Itu kenapa sebenarnya panggilan menjadi bapak, membapai dan juga menjadi anak rohani. Ini kan sebenarnya ada dua, spirit of fathering sama sonship. Jadi harus dua sisi. Kalau percuma juga ketika bapak ininya, ya kalau memang belum mengerti ya harus dikasih tahu. Bapak itu harus sabar ya, Jadi harus dampingi satu-satu sampai anak itu ngerti. Sebenarnya tugasnya bapak itu sampai anak itu sampai ke panggilannya sebenarnya, sampai ke sana. Setelah itu berarti kita akan lebih mundur, maksudnya enggak seperti dulu. Jadi kayak kalau zaman dulu ada anak-anak kecil itu enggak mau makan sayur ya kita harus paksa makan sayur. Anak kecil enggak mungkin mandi enggak, enggak, ya udah enggak mungkin. Enggak mungkin kalau itu hanya orang tua yang gimana itu enggak mungkin ya. Kalau misalnya ada beberapa kasus anak-anak yang sampai hari ini udah tua enggak doyan sayur. Kenapa? Karena waktu makan sayur nangis, waktu makan daging senyum. Orang tua itu makannya ya udahlah daging aja nggak apa-apa terus, tapi anak itu jadi nggak sehat. Tapi lama kelamaan ketika anak itu sudah mulai dewasa, dia sudah mengerti membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang tidak dan lain sebagainya. Ya bapak nggak bisa terus juga karena ini jatuhnya bisa spirit of controlling. Jadi ada dua sisi yang kalau kita ngomong pembapaan, yang pertama itu otoriter. Kepahitannya malah sama bapak rohaninya, jangan-jangan. Jadi itu lebih parah lagi. Nanti kita kapan-kapan bahas lebih dalam, nanti tergantung Mas Daniel ya. Karena itu kupasannya dalam sekali. Karena memang kalau kita ngomong fathering itu sampai di situ. Kalau zaman dulu itu bahkan spirit of controlling itu sampai kamu nikah sama siapa itu ditentukan. Bayangkan sampai sejauh itu. Kamu pakai baju apa itu harus ngomong sama bapak rohani. Bayangkan. Itu Roh Kudus saja kalah itu sama bapak rohani. Itu memang terjadi, benar-benar terjadi. Bahkan ada beberapa kasus di beberapa gereja yang sempat boom waktu itu masalah itu. Itu kenapa itu salah juga gitu. Bapak yang sangat controlling dan membuat anak itu takut untuk melangkah. Kayak gini salah, kayak gitu salah dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas itulah. Kalau lainnya yang di jasmani ya orang tua yang otoriter ya, gitu itu. Nanti kalau hati bapak udah kepahitan sama orang tuanya jasmani, kepahitan sama pendetanya, kepahitan sama kakak rohaninya, lah malah kepahitannya sama semua yang rohani. Lebih kacau juga. Itu kenapa sebenarnya itu seni ya. Waktu pembapaan itu seni. Tapi kalau di awal memang harus tempel ketat anak itu, karena kadang-kadang anak itu belum mengerti gitu, mana yang benar, mana yang tidak gitu. Karena seperti kalau zaman dulu diibaratkan kayak bayi-bayi rohani. Jadi mereka belum tahu mana tangan kanan, tangan kiri. Aku misalnya dulu saya juga pernah ngalami kesalahan juga waktu saya ngerintis beberapa waktu yang lalu tahun 2009 waktu di Palur. Ada satu anak rohani gitu nggak datang pemuritan. Kamu kenapa nggak datang pemuritan? Aku disuruh Tuhan futsal gitu. Waktu itu saya diam aja nggak bisa jawab.
oh gitu ya gitu. Tapi saya pikir-pikir oh ya nggak bisa. Kalau anak yang masih belum dewasa rohani memang harus kadang-kadang dipaksa. Karena dari situlah mereka akan belajar Tuhan. Tapi setelah anak itu mulai dewasa dan mengerti panggilan, tugas Bapak hanya mendampingi. Itu kenapa kan sebenarnya yang Tuturi Handayani itu loh, kalau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong. Itu kenapa harus seperti itu. Dan itu memang berjenjang. Dan tadi waktunya nggak singkat. Kalau kamu 1 tahun ya bagus sih, cuman ya dan sebenarnya tidak itu kan ada sebenarnya antara mentoring atau pembapaan itu pun sendiri masih ada di situ, bisa dibahas lebih dalam juga gitu. Nah kebanyakan yang di PMK itu cuma sampai di tahap mentoring ya. Jadi cuma pemuritan. Murid itu guru sama murid. Padahal lebih daripada itu Paulus tuh ngomong sama Timotius, itu anakku. Bahkan kalau kita ngomong Paulus nemu anak di dalam penjara, Onesimus ditemukan di penjara. Jadi dalam artian benar-benar, dan Onesimus itu nanti di akhir cerita dia itu orang yang di penjara, budak di penjara, nanti di sekitar abad kedua, abad ketiga waktu itu Onesimus ini jadi bapak gereja. Bayangkan menemukan dari yang sampah sampai jadi emas. Itu sebenarnya mata bapak seperti itu. Mata bapak mendampingi anak itu sampai dia menemukan panggilannya dan berarti sebesar itu sebenarnya. Gitu sih. Mantap memang. Menemukan sampah jadi emas ya. Ya itu kan selalu kan katanya kamu kalau lihat apa milih sate ayam apa tai ayam itu loh. Itu kan selalu pertanyaan dilempar gitu. Milih mana? Sate ayam, tai ayam. Ya, tergantung. Sate kalau bisa jadi pupuk. Tapi kalau lihatnya tainya ya cuma jadi kotoran, tapi kalau lihatnya itu bisa jadi pupuk. Satu truk ya itu berharga, sama juga mata-mata bapak, ya, cara pandangnya. Kalau kita pengen jadi bapak rohani, salah satu yang harus diubah adalah cara pandang kita terhadap anak itu. Bahkan di saat semua orang ngomong tidak ada harapan, kita harus ngomong masih ada harapan. Kalau bukan kita siapa lagi? Nanti bapak-bapak kalian di PMK, kalian nemu anak-anak mentor yang ini aja semua dulu juga, termasuk saya dulu kita lihat orang ini kok sulit dibentuk. Ya itu kita lihat sekarang. Kalau kita lihat dulu kita sendiri juga sulit dibentuk. Ini apalagi gitu. Kita semua ngalami lah seperti itu. Tapi lama-lama kita akan ngerti gitu. Jadi jangan pernah nyerah. Kalau kita nyerah di PMK kita, jadi bapak kita nyerah, maka ya itu siapa lagi? Benar. Kayak gitu sih. Padahal saya sampai sini tadi ngomong apa itu? Bisa jadi 2 episode nggak apa-apa pokoknya. Tapi jadi ngefek ya ke pengurusan ya. Jadi maksudnya seorang leader jadi ini yang terjadi yang saya lihat di setiap, bukan hanya PMK, mungkin juga kepemimpinan bangsa, kepemimpinan kota, seorang wali kota, seorang gubernur. Setiap kali seorang pemimpin yang di awal itu punya visi yang baik gitu kan, punya misi. Tapi setelah pergantian kepemimpinan ada visi yang baru. Nah, apa yang salah ya di situ ya? Maksudnya seperti kalau saya melihat bukannya itu seperti sedang membangun sebuah rumah, sudah jadi atau belum jadi, mungkin di masa kepengurusannya dibongkar lagi, ganti dari pondasi awal lagi, dari yang baru gitu. Apa yang salah ya Mas buat tadi? Kalau menurut saya sih gini, kalau anak itu selalu dapat warisan. Ini yang paling penting. Jadi warisan itu kenapa sebenarnya cara pandang kita kan PMK juga harus berubah sebenarnya. Karena kalau kita cuma lihat PMK sebagai pelayanan, ladang kita pelayanan, maka setelah selesai kita pelayanan, kita nggak ada lagi punya beban di situ. Dan kita oke, nanti reuni, kita ketawa-ketiwi dan selesai. Tapi sebenarnya kalau kita melihat PMK sebagai keluarga, maka kita tidak akan terputus tali kasih kita satu dengan yang lain. Itu kenapa melihat PMK itu harus sebagai keluarga sebenarnya. Dan begitu pembapaan itu jalan, PMK itu jadi rumah, maka visi itu akan terus diteruskan gitu. Jadi justru bukan menghancurkan lagi, tapi membangun supaya lama-lama jadi bangunan yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu kenapa kuncinya di pembapaan itu penting sekali, supaya tadi visi Tuhan itu terus berlanjut gitu. Kalau enggak, dan ada beberapa kasus juga memang agak sulit ketika ada banyak orang masuk kan. Jadi begitu regenerasi itu kan semua orang baru masuk dan lain sebagainya lah. Kita harus bisa melihat satu orang demi satu orang untuk dibapai gitu, supaya terus menjadi keluarga, bukan hanya ministry kayak gitu. Kalau menurut saya Mas Adit, mungkin Mas Yudi mau nambahin? Enggak sih, bener.
PMK itu menjadi rumah ya tadi ya, maksudnya saya menggarisbawahi yang apa yang dikatakan Pak Bodo tadi, Pak Bodo, Mas Bodo aja lah ya. PMK itu menjadi rumah, jadi apa ya, menjadi rumah yang mendewasakan kita dengan apa ya, dengan satu dasar gitu, maksudnya dengan satu dasar. Makanya Bapak itu kan memberi dasar, maksudnya dasar. Jadi kita kayak membangun di atasnya gitu loh. Makanya yang apa ya, yang menjadi bapak, makanya kita semua sebagai bapak rohani yang ada di kampus, kita harus meletakkan dasar yang benar dulu nih. Dasar yang benar dulu, dasar firman Tuhan yang benar, dasar hidup yang benar. Makanya apa ya, kita usahakan hidup kita ini supaya apa ya, kita dekat terus sama Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau, tanya terus apa yang Tuhan mau dengan buat PMK kita nih, biar kita meletakkan agendanya Tuhan itu jadi apa ya, jadi dasar yang benar buat PMK kita gitu. Jadi dan apa ya, jadi kayak ini tuh kita tinggal lanjutin yang di atasnya gitu loh. Nanti lama-lama PMK kita ini jadi satu bangunan yang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu aja sih. Jadi rumah yang benar. Rumah gitu. Ya kalau bukan rumah yang lebih parah lagi, PMK kalau cuma pelayanan itu cuma nuntut gitu. Nanti ketua PMK-nya cuma nuntut anak-anaknya. Iya, kamu harus gini, kamu harus pelayanan, kamu harus gini, kamu gitu. Jadi jadi bos, bukan jadi bapak. Karena memang ada juga yang seperti itu gitu. Jadi cuma isinya dalam rumah itu yang kemarin bagus juga diingatkan waktu kita pertemuan dengan bapak-bapak di bangsa ini. Salah satunya itu jangan sampai, kalau dalam konteks itu konteks gereja ya, dan itu juga menurut saya sama karena PMK pun sebenarnya gereja. Karena gereja itu kita sebenarnya, itu bukan masalah denominasi. Yang penting itu diingatkan kemarin, jangan sampai PMK, gereja apapun pelayanan itu jadi rumah tapi panti asuhan. Jadi di dalamnya semua orang-orang yatim. Karena apa? Orang yang tidak punya bapak itu cenderung melukai orang. Dia akan melukai orang, menuntut orang, minta apa perhatian dan lain sebagainya. Itu kenapa ketika kita masuk di sini memang spirit hati bapak itu harus ada covering di situ. Karena anak itu akan bebas bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti itu sih kalau dari saya. Ada yang mau nambah lagi?